bacaannya wa ma yukhadi'una, artinya orang-orang munafik saling menipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi orang munafik menipu Allah, Allah menipu orang munafik gitu. Nah, tapi ini tidak mungkin. Ngapain Allah menipu orang munafik gitu. Allah mah nggak perlu menipu orang munafik gitu. Dan Allah pun tidak tertipu oleh orang munafik gitu. Karena di sini makanya disebutkan wa ma yukhadi'una, wa ma, dan tidaklah yukhadi'una, mereka orang-orang munafik itu menipu illa kecuali anfusahum, kepada diri mereka sendiri. Mengapa mereka tujuannya menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi justru mereka pada hakikatnya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Li'anna wabala khida'ihim, karena sesungguhnya bencana daripada penipuan mereka itu, gitu. Jadi akibat dari apa yang mereka lakukan, gitu, menipu Allah, menipu Rasul, menipu orang-orang beriman, akibatnya atau bencananya itu justru roji'un ilaihim, balik ke mereka sendiri. Gitu. Kayak kita berbuat, misalnya ya, nauzubillah gitu, misalnya berbuat buruk kepada orang, itu keburukan tuh pasti bakal balik ke kita lagi gitu. Ya, sudah menjadi hukum alam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan gitu. Kalau kita berbuat buruk kepada orang, itu pasti akan balik lagi kepada kita sendiri. Balik laginya mah bisa dengan berbagai cara dan bisa dari orang manapun. Tidak mesti dari orang yang kita perlakukan buruk. Itu itu hukum kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di dalam Al-Qur'an kan gini, wa ma ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha gitu. Dan apa yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepada kamu, dan apa yang perbuatan buruk yang kamu lakukan itu pun akan kembali kepadamu. Nah, termasuk juga ini, mereka orang-orang munafik itu niatnya menipu Allah dan orang beriman, termasuk di dalamnya Rasulullah SAW tentunya. Tetapi justru wabala khida'ihim roji'un ilaihim. Akibat dari penipuan mereka itu justru kembali kepada mereka. Apa akibatnya itu? Ya, apa bencana yang mereka alami itu? Fayafsadihuna fid dunya bi'itla'illahi nabiyahu ala ma abtanuhu. Fayafsadihuna, maka terbuka itu ya. Apa yang ada di dalam hati mereka itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi itu. Dikasih tahu tuh Kanjeng Nabi, orang-orang munafik tuh. Jadi di dunia kemunafikannya itu dibuka, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Ini siapa-siapa saja orang yang munafik itu. Makanya ketika Abdullah bin Ubay, jadi di Madinah itu ada seorang munafikin ya, yang bernama Abdullah bin Ubay. Cuma Abdullah bin Ubay ini punya anak, yang anaknya ini baik keislamannya, bukan termasuk orang munafik. Nah, ketika, kalau nggak salah namanya Abdullah gitu. Namanya Abdullah bin Ubay itu Abdullah. Ya, Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah ini ketika Abdullah bin Ubay meninggal, dia memohon kepada Rasulullah SAW supaya mensolatkan bapaknya. Gitu. Padahal sudah diketahui bahwa Abdullah bin Ubay ini ya orang munafik. Bahkan penggedenya gitu, pemimpinnya orang munafik lah. Yang waktu terjadi fitnah terhadap Siti Aisyah, dia tuh yang paling depan. Ada pertanyaan? Siapa tadi? Yang ngacung?
eh apa jadi dulu bahkan ketika Siti Aisyah di ini ya difitnah melakukan perselingkuhan dengan salah seorang sahabat gitu ya. Itu paling depan tuh Abdullah bin Ubay itu menyebarkan isu itu gitu. Sampai akhirnya kan sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri ya menurunkan ayatnya menolak isu-isu yang tersebar, isu-isu miring itu. Nah, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah diminta oleh anaknya untuk menyolatkannya gitu. Tapi kan Rasul udah tahu, bahkan para sahabat juga udah tahu. Tapi pada saat itu Rasulullah tetap menyolatkan. Sebelum turun ayat ya, yang melarang kepada Rasul untuk menyolatkan orang munafik. Gitu. Itu ketika Rasulullah mau menyolatkan itu dihadang itu oleh Umar bin Khattab. Gitu. Ya Rasulullah, kenapa engkau menyolatkan orang ini padahal sudah jelas kemunafikannya? Gitu. Kata Rasulullah, di dalam ayat lain kan Allah tuh menurunkan ayat apa ya? In tastaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Ya. Jadi dalam ayat itu dikatakan kalau kamu memintakan ampun bagi orang-orang munafik atau tidak memintakan ampun bagi orang munafik, Allah itu tidak akan memberikan ampunan. Kata Rasulullah, Allah kan dalam ayat ini memberikan pilihan. Saya mau meminta ampun atau tidak meminta ampun. Saya mau memintakan ampun atau tidak memintakan ampun. Itu tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi saya memintakan ampun aja gitu kan. Bahkan kata Rasulullah, seandainya gitu ya, saya harus memintakan ampun 1000 kali itu akan membuat dia diampuni, saya akan melakukannya gitu. Tapi kan Allah sudah menetapkan orang-orang munafik ini meski didoakan oleh Rasul, dimintakan ampun, itu tidak akan diampuni. Dimintakan ampun maupun tidak dimintakan ampun, mereka itu tidak akan diampuni. Jadi Rasul yang menyolatkan aja gitu. Meskipun sudah tahu bahwa itu tidak akan memberikan pengaruh apapun. Tapi pada akhirnya turun ayat yang melarang Rasulullah untuk menyolatkan mereka. Orang-orang munafikin. Gitu. Nah, jadi udah diketahui tuh kemunafikinnya orang-orang munafik. Dengan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberitahukan kepada Rasulullah apa yang mereka sembunyikan berupa kekufuran. Bahkan apa yang mereka omongkan di belakang Rasul, ya Rasulullah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dunia mereka kemunafikannya itu tidak ada manfaatnya gitu. Mau menipu tapi tidak, pada akhirnya jadi menipu diri sendiri gitu. Wa yu'aqabuna di akhirat dihukum. Wa yu'aqabuna dan dihukum fil akhirati di akhirat. Jadi di dunia penipuan mereka itu nggak berguna gitu. Karena nggak ada yang ketipu kecuali diri mereka sendiri. Dan di akhirat mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fid darkil asfali minan nar. Gitu kan. Tapi mereka wa ma yash'uruna tidak sadar, tidak tahu gitu ya. Tidak tahu apa? Tidak tahu anna khida'ihim li anfusihim. Bahwa sesungguhnya penipuan mereka itu ya balik ke mereka sendiri. Mereka nggak sadar itu. Nggak tahu gitu. Nggak menyadari. Seperti orang yang banyak berbuat maksiat misalnya. Oleh Allah kemudian di warning atau di apa sih namanya? Dikasih musibah dengan tujuan supaya dia itu ngerti gitu, kamu tuh lagi salah gitu, ya balik lagi ke Allah, tapi nggak ngerti, nggak paham dikasih tahu itu dengan cara dikasih musibah itu, nah, kayak gitu. Nah orang munafik juga kayak gitu, gitu. Wa ma yash'urun, tidak tahu bahwa penipuan mereka itu balik kepada mereka sendiri. Gitu. Kemudian wal mukhada'atu huna min wahidin. Nah ini penjelasan